Pemerintah telah menetapkan stimulus menangani dampak penyebaran virus corona terhadap perekonomian dan salah satunya dalam pemenuhan kebutuhan pangan di dalam negeri mulai dari importasi bawang putih, gula, daging, dan bawang bombay. Pemerintah menilai kebijakan impor tersebut guna memenuhi konsumsi masyarakat dan menjaga harga pangan agar tetap stabil. Namun apakah kebijakan impor pangan menjadi satu-satunya langkah untuk jaga kestabilan harga? Dan kita akan membahasnya bersama Bapak Nunung Nuryartono selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Halo Pak, selamat siang Pak Nunung. Halo, selamat siang Mbak Clara. Ya Pak, langsung saja ke pertanyaannya Pak. Apakah menurut Bapak keputusan impor sejumlah barang pangan ini tepat di tengah kenaikan harga akibat dampak penyebaran virus COVID-19? Baik, yang pertama kita harus memastikan atau pemerintah harus memastikan berkaitan dengan stabilitas harga. Ini penting sekali di tengah situasi yang memang benar-benar darurat karena adanya COVID-19 ini, maka kita bisa mencermati impor harus kita persiapkan dengan baik. Selain itu sebenarnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana distribusi yang itu bisa menjamin barang bisa sampai kepada konsumen dengan tepat waktu. Ini menjadi penting, terlebih suasana di beberapa daerah dalam kondisi yang juga masih terjadi curah hujan yang masih cukup deras. Jadi stabilitas harga, ketersediaan, keterjangkauan dalam konteks bagaimana sistem logistik itu harus bisa benar-benar memastikan bahwa apa yang diimpor itu bisa sampai. Memang kalau kita lihat komoditas-komoditas mulai dari bawang putih, gula, daging, bawang bombay, itu adalah komoditas-komoditas yang memang selama ini kita juga pemenuhan kebutuhan dalam negerinya lebih banyak dipenuhi dari impor. Nah, oleh karenanya kita harus pemerintah harus betul-betul bisa menghitung dan memastikan sistem distribusi dari negara penghasil dan ke Indonesia itu bisa berjalan dengan baik. Itu kemudian juga kalau kita lihat pemerintah juga harus betul-betul memastikan jangan sampai terjadi panic buying yang ini justru akan merugikan. Saya kira dalam situasi yang sekarang ini kita tunjukkan bahwa kita bisa bersama-sama menjaga, kita bisa bersama-sama mencegah, bersama-sama melawan COVID-19. Ini salah satunya kita tunjukkan dalam konteks kebutuhan pangan ini. Importir juga tidak boleh semena-mena, kemudian para pedagang juga tidak boleh melakukan penyimpanan stok yang berlebihan atau menimbun. Saya kira ini kesempatan yang baik untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa mengatasi persoalan COVID-19 ini. Oh, baik Pak, dan apakah keputusan impor dapat menstabilkan harga pangan yang tengah melonjak? Nah, jadi begini ya. Kalau kita lihat, tentu kita harus menghitung dengan cermat. Selama ini kira-kira misalnya kebutuhan gula per kapita kita berapa, kebutuhan daging per kapita kita berapa. Nah, yang justru akan bisa mengakibatkan harga jauh lebih tinggi lagi adalah ketika masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan pembelian yang di luar kebutuhannya. Sehingga stok, ya panic buying, kalau terjadi panic buying, ini akan merugikan semua pihak. Nah, oleh karena itu bagaimana pemerintah betul-betul meyakinkan bahwa kondisi pangan sampai dengan Lebaran nanti dan Hari Raya itu aman. Karena kita juga kurang lebih 1 bulan lagi akan memasuki bulan Ramadan. Dan setelah itu kita masuk Hari Raya Idul Fitri yang biasanya kebutuhan kita jauh lebih tinggi dibandingkan pada bulan-bulan lainnya. Nah, ini yang harus diantisipasi betul. Kalau ada konsumen mampu membeli katakanlah seperti itu, tapi ternyata barangnya tidak ada. Ini kan juga justru akan menimbulkan kepanikan-kepanikan lainnya. Dan harus diingat, dan harus betul-betul diingat kelompok yang benar-benar rentan yang itu harus diwaspadai, terutama kita masih memiliki sekitar 9, sekian persen penduduk berada di bawah garis kemiskinan yang notabene pengeluarannya lebih banyak untuk kebutuhan pangan. Nah, ini bagaimana? Selain memastikan barang itu ada di retail, di toko dan seterusnya, tapi bagaimana distribusi ke kelompok masyarakat yang betul-betul harus kita mendapatkan perhatian dari pemerintah, terutama yang rentan.
Baik Pak, dan juga kalau misalkan kita berbicara nih yang impor ini kan mungkin memang bahan baku ya Pak, dan keputusan impor ini akan memukul petani dalam negeri nggak Pak kira-kira? Nah, jadi kan tadi saya sampaikan ya, misalnya ketika kita bicara komoditas-komoditas, terutama importasi bawang putih, gula, daging, bawang bombay, ini memang mayoritas selama ini komoditas-komoditas yang kebutuhan dalam negerinya dipenuhi dari impor. Tetapi untuk jangka panjang yang harus betul-betul kita siapkan adalah bagaimana kita juga bisa mulai melakukan pemetaan produksi-produksi produksi bawang putih di daerah tertentu yang memang tepat, produksi bawang bombay di wilayah tertentu yang tepat. Gula kita bisa meningkatkan efisiensi, kita bisa mengoptimalkan produksi kita bisa memperbaiki pabrik kita. Jadi kita selalu bisa mengambil hikmah di dalam peristiwa ini, terutama bagaimana jangka panjang pemerintah juga bisa melakukan mitigasi-mitigasi seandainya terjadi shock yang sifatnya dari luar seperti ini yang tidak kita duga-duga sama sekali. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa bahan-bahan pokok ini memang cenderung lebih diproduksi oleh luar negeri ya Pak, jadi itu lebih ke impor. Sedangkan bagaimana caranya agar produksi dalam negeri dapat memenuhi konsumsi masyarakat Pak? Oke, kalau kita bicara beras kan memang kita produksi kita 90% sampai 95% kan dalam negeri, impor kita nggak banyak. Tetap itu beras ya. Tapi tadi kalau gula itu kan kita ambil dari 80% lah. Bawang putih bawang putih itu 80% kita impor. Lebih ya. Gula juga kita lebih banyak impor. Pemenuhan daging juga seperti itu. Nah, oleh karena itu saatnya sekarang kita berpikir import ini jangka pendek. Kita bisa melakukan strategi jangka menengah, jangka panjangnya seperti apa. Jangka menengah kita identifikasi lagi sentra-sentra produksi yang mampu menghasilkan. Strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produksi daging dalam negeri. Strategi-strategi yang harus dilakukan untuk bisa meningkatkan produksi gula, mulai dari petaninya, rendemennya diperbaiki, pabrik gulanya diefisienkan, dan seterusnya. Sehingga strategi ini jelas gitu. Kita tidak akan tergopoh-gopoh ketika menghadapi persoalan yang diantaranya seperti COVID-19. Iya, Pak. Jadi kira-kira seperti itu strateginya. Harus kita buat roadmap yang lebih jelas lagi. Nah, saya juga berpesan, ketika operasi pasar dilakukan, kemudian banyak kerumunan masyarakat lagi berbondong-bondong. Nah, berarti kan justru akan menimbulkan problem lagi. Oleh karenanya, strategi terutama bagaimana barang yang telah tersedia tadi sampai kepada masyarakat dengan benar, dengan baik, tanpa menimbulkan kompleksitas permasalahan berikutnya. Baik, saya Pak, kira itu jauh lebih penting. Betul. Jadi mungkin lebih harus ke long term ya Pak kalau begitu. Ya sudah Pak, terima kasih atas informasinya Pak Nunung dan selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih Mbak Clara. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi News Screen akan segera kembali.